Halo JM Team, yuk potong dan sebarkan video No Reaction JM TV dan dapatkan total hadiah jutaan rupiah. Wow. Bisa sih Kolombia 0-0 lawan Portugal. Pertandingan ada sedikit bosan, tapi di babak kedua lebih terbuka. Dua tim ada peluang, ada satu gol ya dianulir sama Kolombia. Karena pemain itu nggak potong kuku ya. Dan ini bukan hanya kombinasi yang dilakukan Messi dengan Almada aja, tapi gue lihat Messi dengan siapapun yang ada di sekitar dia, dia bisa menyesuaikan gitu. Baik di gelandangnya diisi oleh Paredes kah, Enzo kah, atau McAllister kah, dia selalu bisa memberikan kontribusi yang sama semaksimalnya. Dan gue ngerasa di area depan pun siapapun yang mengisi ke sana, Messi selalu bisa step up dan Messi selalu bisa mengisi kekosongan di area manapun. Tapi melihat hasil ini menggambarkan Argentina sangat siap back to back atau karena Yordania bukan lawan yang setimpal buat Argentina. Terima kasih banyak. What a match. Wow. Kok bisa sih Kolombia 0-0 lawan Portugal? Kok bisa? Karaskal, saya mau bertanya nih. Kalau lihat kayak gini kan kayaknya di luar taktik ya. Maksudnya melihat situasi dari table dan kemungkinan lawan. Ada gak maksudnya kalau kita dalam pertandingan kayak gitu dikasih arahan kayak gitu? Mungkin dari pelatih bisa terjadi, tapi kita lihat di babak kedua Portugal sedikit lebih berani ya keluar. Masukin juga striker biar Ronaldo nggak terlalu sendiri. Ya memang pertandingan ada sedikit bosan, tapi di babak kedua lebih terbuka. Dua tim ada peluang, ada satu gol ya dianulir sama Kolombia. Karena pemain itu nggak potong kuku ya. Panjangan. Gitu ya. Ya tapi lah mungkin Portugal lebih cocok lawan Kroasia mungkin ya, karena mereka sering ketemu. Ya, kemungkinan buat pelatihnya lebih cocok main lawan Kroasia daripada tim lain juga bisa terjadi begitu. Ya, sepak bola memang bukan matematika, tapi kadang ada momen-momen matematis seperti ini ya. Dan kalau memang ini baik Kolombia maupun Portugal, mereka bisa tampil lebih baik dari ini. Mereka udah menunjukkan di dua pertandingan sebelumnya. Tapi kalau ditanya apakah pernah terjadi kejadian tim di pertandingan penutup di fase grup itu bermain cenderung lebih aman, cenderung arahnya bahasanya melepas, itu pernah terjadi di tahun 2018 ketika Inggris melakukan rotasi total di pertandingan terakhir ketika berhadapan dengan Belgia, yang justru dengan kekalahan di hari terakhir itu buat mereka bracketnya terhindar dari Prancis, terhindar dari waktu itu Spanyol, waktu itu juga akhirnya terhindar dari negara-negara seperti Belgia, dan itu cenderung menguntungkan bagi mereka. Mereka bisa tembus ke semifinal. Jadi kalau ditanya 2018, iya itu juga bisa terjadi. Jadi itu bisa aja terjadi, tim tidak tampil dalam level 100%, ibaratnya biasa mereka tampil di gigi paling atas, mungkin sekarang hanya tampil di gigi 1 atau gigi 2. Mereka main lebih aman secara kalkulatif dan ini mungkin yang terbaik bagi Portugal. Tapi melihat pergantian permain Portugal tadi Karaskal bilang Portugal fokus pada pertahanan karena Kolombia serangan-serangan sangat berbahaya. Dia coba masukin Dalos, masukin Joao Neves, tapi ternyata juga belum berhasil tuh buat Portugal, Karaskal. Dia bisa nggak terlalu berubah ya, tapi pas masuk Leao sih lebih aktif di sebelah kiri ya mereka. Kalau dia kan individu ada bagus, ada kecepatan juga. Mungkin kalau dia masuk dari awal ya, tapi bisa terjadi itu mungkin pelatih mau cari draw. Mungkin Leo kalau masuk dari menit pertama mungkin di babak pertama juga Portugal bisa cari gol, tapi ya mungkin dia main seperti itu, mau Leo disimpan dulu seperti nanti Argentina simpan Messi mungkin ya. Jadi ya seperti tadi aku bilang, mungkin Portugal cari lawan Kroasia ya, memang lebih aman sama lawan Kroasia mereka itu. Strategi lah mungkin bisa terjadi begitu. Terhindar dari Messi, tentunya ini kalau ngomongin lebih dari taktik, kita masih punya potensi pertemuan antara dua tim ini di partai final. Jadi gua rasa ini udah yang terbaik bagi semuanya. Dan sebagai kemarin udah gua sampaikan juga dalam 5 edisi Hajatan Bola Dunia terakhir, belum pernah ada tim yang menyapu bersih di babak fase grup dan akhirnya keluar menjadi juara. Selalu tim yang menjadi juara justru yang mendapat hasil minor di babak fase grupnya. Itu bisa jadi pecutan bagi tim-tim yang sedang berjuang di fase grup, dan gue merasa justru 2 hasil minor yang diterima oleh Portugal di partai pembuka menghadapi Kongo dan di partai ketiga menghadapi Kolombia ini jadi mini krisis bagi mereka untuk bisa mengetahui evaluasi apa yang perlu dilakukan, dan ini tim yang menurut gue masih tetap bisa akan melangkah jauh dari Hajatan Bola. Penutup fase grup yang gila. Langsung kita saksikan pertandingan hari ini yang sempurna. Penutupan yang sangat membuat kita
Nggak habis pikir, Carrasco. Langsung aja kita ke Lionel Messi, sang history breaker. Gimana Carrasco lihat Messi ternyata masuk di menit 70-an dan langsung cetak gol dari tendangan bebas. Ya itulah Messi ya. Nomor satu di dunia bisa dibilang. Pas masuk Messi memang si Argentina berubah permainan ya. Dia masih kuasai di bola di tengah lapangan sampai Messi bisa free. Baru Argentina dengan kecepatan cari Messi untuk ada peluang. Ya memang dua gol dari Argentina yang free kick. Seperti tadi aku bilang, itu salah besar dari kiper. Karena memang dia itu golnya masuk di tiang dia, jadi itu kesalahan dari kiper besar. Dan pertandingan satu lagi ya sangat luar biasa kita sampai udah lewat 4 menit ya injury time. Di Austria bisa bikin gol yang tuh jadi 3-3 yang dua tim bisa lolos. Rizal, Lionel Messi Rizal. Ya, beruntung kita masih bisa ngeliat Messi di edisi Hajatan Bola Dunia kali ini. Dan dia juga, gua ngerasa untuk usia 39 tahun mencetak 6 gol dari 3 pertandingan ini sesuatu yang menurut gue out of this world. Gimana gue udah terbiasa ngeliat Kylian Mbappe di 2022 jadi top skor, 2018 kita ngeliat Harry Kane juga jadi top skor, 2014 James Rodriguez juga mencetak 5 gol jadi top skor, tapi ini udah 6 gol dari babak fase grup. Yang apa yang kita saksikan di babak fase grup ini, dari total 17 hari kita nggak tidur. Ini sesuatu yang menurut gue sesuatu yang belum pernah kita saksikan sepanjang Hajatan Bola Dunia. Ini sesuatu yang magic, sesuatu yang menurut gue akan selalu dikenang, dan kita baru aja menyaksikan Messi show. Dan ini sesuatu yang menurut gue bakal gue syukurin. Nggak ada poinnya gue membandingkan Messi atau Ronaldo, karena gue nonton di hari yang sama, kita ngeliat 2 GOAT sedang beraksi, dan memang ini sedang harinya Messi aja menurut gue. Gimana tapi Carrasco di babak kedua Argentina sempat tertekan Jordania dan dapat 1 gol dari tekanan-tekanan yang dilakukan. Ya Jordan, karena memang si Jordan seperti tadi kan ya menang kalah sama aja kan. Jadi bebas dia main. Ya memang ya mungkin Argentina juga pemain mungkin terlalu percaya diri. Jadi ya ada 1 peluang jadi golnya maksimalnya dengan 1 gol. Tapi setelah itu ya Argentina kembali lagi main seperti di babak pertama, yang mulai kuasai bola lagi untuk bisa bikin gol yang ketiga. Pergantian pemain Scaloni yang memberikan efek yang sangat luar biasa Jal. Terutama yang paling kita highlight selain Messi adalah Barco Jal. Gimana permainan Barco Jal? Untuk anak 21 tahun dapat kesempatan di Hajatan Bola Dunia, dia udah merasakan ini, dan menurut gue ini momen yang membahagiakan ya. Bagaimana dia mendapatkan kesempatan dan dia manfaatkan kesempatan tersebut dengan maksimal, dan gue nggak penting lihat dia performanya memberikan kontribusi gol atau assist, tapi effort yang dia kasih di atas lapangan, dia mau ngelakuin berjibaku dengan para pemain dari Jordania tadi. Menurut gue segala sesuatu yang kita harapkan dari skuad Argentina, baik dari tim utamanya maupun dari pemain pengganti, itu udah jauh lebih memuaskan. Dan ini adalah tim yang gua rasa udah siap dengan 2 modul, bermain dengan Messi dan juga bermain tanpa Messi, sistem mereka bisa berjalan. Dan ini menurut gua tim yang memang racikan dari seorang Scaloni sudah sangat tepat, dan menurut gua segala sesuatunya sangat sempurna bagi Argentina di periode fase grup saat ini. Ngomongin sebuah kombinasi Carrasco, lihat kombinasi Almada yang jadi paketan buat Lionel Messi. Gimana soal seberapa besar chemistry itu penting buat striker Carrasco? Buat striker. Buat striker. Chemistry. Itu sangat buat Messi kalau ada satu striker itu sangat penting. Karena jadi pemain belakang bisa striker yang tengah bergerak bisa ikut dengan dia buka peluang untuk Messi. Seperti tadi di Lautaro kan di babak pertama, atau si Alvarez juga. Jadi itu sangat penting dari kalau punya striker yang mobilitas tinggi. Untuk Messi cari peluang untuk bisa cetak gol, sangat penting. Gimana ya lihat kombinasi Almada dan Messi sejauh ini di 3 pertandingan? Cocok ya, terutama yang paling stand out ya di game pertama ketika berhadapan dengan Aljazair, gimana kombinasi di antara mereka, dummy dan juga saling memberikan dan mengisi ruang, itu emang sudah sangat cocok. Dan ini bukan hanya kombinasi yang dilakukan Messi dengan Almada aja, tapi gue lihat Messi dengan siapapun yang ada di sekitar dia bisa menyesuaikan gitu. Baik di gelandangnya diisi oleh Paredes kah, Enzo kah, atau McAllister kah, dia selalu bisa memberikan kontribusi yang sama semaksimalnya. Dan gue ngerasa di area depan pun siapapun yang mengisi ke sana, Messi selalu bisa step up, dan Messi selalu bisa mengisi kekosongan di area manapun. Jadi gue rasa ini sesuatu yang menjadi privilege bagi Argentina, gimana Almada pun juga sebenarnya bukan pemain yang paling bersinar juga di level klub ya, tapi gue rasa di perannya bersama Argentina di babak fase grup ini sudah menunjukkan kalau dia segala sesuatu yang dibutuhkan untuk bisa melengkapi seorang Lionel Messi. Karena kalau Argentina sering dibilang kedalaman skuadnya tidak baik, tapi melihat hasil ini menggambarkan Argentina sangat siap back to back, atau karena Jordania bukan lawan yang setimpal buat Argentina. Ya memang Jordan ya
arah jauh ya dari Argentina. Cuman ya ini Piala Dunia dong. Ya. Cuman 3 pertandingan doang untuk main di bisa lolos. Nanti makanya aku bilang tadi nanti ketemu sama tim jam juga nggak terlalu kuat bisa dibilang ya. 3 kali draw dia bisa lolos. Ya kita tunggu lah. Argentina pasti menang di pertandingan berikutnya. Kita lihat di 32 besar. 16 besar ya. Iya. KPVD 16 lewat besar lah ya. ketemu siapa ya kita mudah-mudahan ketemu sama tim kuat juga biar kita juga menikmati nonton lah Piala Dunia begitu. Oke, Jal, ke pertandingan lainnya. Aljazair dan Austria yang seolah-olah kelihatan di babak awal babak kedua kayak nggak mau main, udah sama-sama aman dengan hasil ini. Tapi di akhir laga benar-benar ada gol-gol yang bikin kita terkejut. Gimana, Jal? Drama ya. Paling dramatis gua rasa dari semua game yang udah kita lewatin di segrup ini, gimana tim ini saling hidup dan mati. Dan tadi gua lihat Austria sempat mati suri selama kurang lebih 30 detik sebelum akhirnya ada gol dari Kalasic. Dan gua rasa ini gua mulai menikmati ya. Gimana gua tadinya selalu concern terhadap sistem head to head seperti ini, lalu juga persaingan peringkat 3 terbaik. Tapi ngelihat pertandingan kayak tadi, ngelihat dramatisnya karena saling berpengaruh antara satu grup dengan satu grup yang lain, rasanya gue harus bilang gue mulai jatuh cinta dengan format seperti ini. Karena ini saling bunuh dan lu nggak tahu kapan lu akan kembali hidup lagi seperti Austria tadi. Dan juga ada momen Aljazair tadi nggak lolos, tapi tiba-tiba dia bisa peluang lolos. Ada momen Austria dipastikan tidak lolos, tapi seketika dia bisa lolos. Ada momen Iran bisa ngerasain dia akan lolos, tapi ternyata jadi nggak lolos. Jadi segala sesuatu drama, segala sesuatu yang gue harapkan udah disajikan di babak fase grup ini. Dan selama 17 pertandingan atau selama 17 hari beruntun ini gue bisa bilang ini adalah cara paling ideal buat menutup rangkaian fase grup, the grand finale di babak fase grup. Dan gue rasa we are in for a ride di babak-babak selanjutnya. Oke, terima kasih Riza dan Karaskau atas analisanya. Penutupan yang sempurna, kita semua sepakat. Ya. Ini penutupan babak fase grup yang sempurna.